perusahaan mobil ingin menyiapkan kontrol cat untuk pengendalian kualitas rata-rata kekerasan dari produk penyekat karet jendela mobil. Dilakukan 9 kali pengukuran. Nah, ini dilihat dari tabel yang halaman 9.29 ya. Di situ cari rata-ratanya, jadi kan jumlah sampelnya ada 18. Nah, kekerasan unitnya masing-masing ada 5. Jadi setiap sampel ada 5. Terus dicari rata-ratanya ya dijumlah semua dari 5 tadi. Misalnya di situ yang sampel pertama 65, 70, 60, 50 sama 65 itu dijumlah terus dibagi 5. Jadi ketemu rata-ratanya. Sampai sampel 18 kan ketemu rata-ratanya. Nah, rata-ratanya keseluruhan di rata-rata lagi, jadi kan sudah ketemu rata-rata, terus di rata-rata lagi sebanyak jumlah sampelnya, jadi semua rata-rata masing-masing tadi ditambah dibagi total sampel 18, itu ketemu rata-ratanya 62,56. Nah, di situ habis itu di sini untuk cari S-nya itu, SZ-nya itu, jadi 62 itu kan tadi rata-rata sampel 1 ditambah 62,56, itu 62,56 itu rata-rata keseluruhan dari 18 sampel tadi, terus dikalikan 2 ditambah rata-rata sampel 2, itu bukan ini harusnya dikurangi, rumusnya ditambah dikurangi sebentar. Oh, dikurangi ya. Jadi yang itu, yang rata-rata sampel 1 itu bukan ditambah tapi dikurangi. Jadi 62 dikurangi 62,56 dikalikan 2. Dikalikan 2 apa dipangkat ini? Harusnya dipangkat bukan? Oh, bukan dikalikan 2 tapi pangkat ya itu ya. Jadi 62 dikurangi 62,56 dikuadratkan. Terus ditambah 64 dikurangi 62,56 dikuadratkan, terus sampai 18 sampel sama, jadi ditambah semua baru dibagi 18 dikurangi 1, n-1, total n nya kan 18 dikurangi 1, ketemunya 5,8, itu standar deviasinya. Nah, habis itu kalau untuk batasan standar deviasi biasanya ada 3 kali dari standar deviasi, makanya untuk upper control limitnya X atau minnya, min ditambah 3 kali standar deviasinya berapa, jadi UCL nya sama dengan 62,56 itu kan rata-rata keseluruhan tadi, ditambah 3 K nya itu 3, jadi 3 kali dari standar deviasi, jadi 3 dikalikan 5,80, jadi ketemu batasan atasnya atau UCL nya 79,96. Nah, kalau LCL nya yang lowernya berarti min dikurangi 3 kali standar deviasi, 62,56 dikurangi 3 kali 5,8, ketemu 45,16. Paham? Paham nggak, Mbak? Ada yang mau ditanyakan? Halo, gimana? Halo. Ada yang mau ditanyakan? 3 ini biasanya standarnya, Mbak. Standar yang ditentukan biasanya dikalikan 3 kalinya dari standar deviasi, jadi nanti kalau kamu mesti 3.
Biasanya industri menentukan K3, cuman kadang-kadang bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Nanti ada di soalnya. Mau ditanyakan? Oh, ada, saya lanjut ya. Nah, ini yang kedua, acceptance sampling method. Jadi tidak lebih dari sekian produk yang rusak dapat lolos dari pemeriksaan. Itu bisa dilihat di modulnya, ini nggak kelihatan kok ya. Jadi dia dari ada samplingnya, dari sekian sampel itu nggak boleh ada jumlah produk yang rusak itu harus berapa, nggak boleh lebih dari itu. Kalau misalnya lebih dari itu berarti nggak lolos. Nah, tapi di sini itu ada dua resiko, yaitu satu, paket material dengan kualitas yang baik dapat saja ditolak karena perbandingan jumlah unit material yang menyimpang lebih banyak. Jadi misalnya dari sampel itu dari sampel kan misalnya tadi 10 dari 100 unit total. Nah, dari 10 itu ternyata setelah dilakukan pemeriksaan 6 yang rusak. Nah, makanya karena ini lebih banyak yang rusak ditolak, padahal bisa saja di antara 90 yang lain itu nggak ada yang rusak misalnya, cuman karena ini sampelnya lebih banyak rusaknya daripada enggak, makanya ditolak. Nah, itu resiko dari error tipe 1 atau resiko produsen. Nah, tapi kalau yang kedua, yaitu satu paket material dengan kualitas yang buruk dapat saja ditolak karena perbandingan jumlah unit material yang menyimpang lebih sedikit. Jadi padahal banyak yang buruk, tapi dilewatkan itu loh, banyak yang buruk tapi dibiarkan. Nah, ini karena dari sampel tadi misalnya yang rusak cuman 3, oh berarti nggak banyak, makanya dibiarkan. Nah, itu error tipe 2 gitu. Jadi ini maksudnya yang ditolak ini populasinya ya, kayak statistik gitu loh, hipotesis diterima atau hipotesis ditolak. Jadi apabila sampel menimbulkan tanda-tanda untuk menolak populasi, maka populasi, andai kata ditolak tadi, berarti harus dilakukan inspeksi secara keseluruhan 100% gitu. Tapi kalau misalnya enggak, cukup dari sampel itu aja. Jadi ini misalnya, adapun penyusunan rencana penerimaan sampel ada sebagai pada pemeriksaan penerimaan suatu paket material besar yang terdiri dari misalnya 5.000 unit, maka tidak ekonomis jika mengadakan pemeriksaan 100% karena terlalu banyak kan 5.000. Oleh karena itu harus ditentukan oleh ukuran sampel N dan jumlah unit C yang merupakan jumlah unit minimal di dalam sampel yang harus bebas dari penyimpangan. Jadi jumlah C itu unit minimal atau unit produk paling sedikit yang rusak.